Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa, saya selalu datang menghampiri rekan trader, ya, membawakan analisa harian agar rekan trader ada sedikit masukan atau ada sedikit pegangan berupa informasi maupun analisa-analisa yang saya berikan, agar dari analisa-analisa tersebut minimal rekan trader bisa mengkombinasikan dengan analisa-analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena di setiap analisa yang saya lakukan, saya mengkombinasikan itu dengan analisa teknikal, analisa fundamental, serta informasi-informasi yang terkini, ya, tentang pasar forex, pasar finance pada saat ini. Untuk tema kali ini, biasanya saya selalu membawakan tema di awal-awal analisa ini, ya. Untuk tema kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema yang luar biasa, dan tema ini sebenarnya memang lagi hangat-hangatnya untuk hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Jumat. Apakah tema itu? Tema hari ini yang saya angkat adalah pidato Jerome Powell pada hari ini, di mana pidato ini menjadi fokus pasar pada hari ini. Nah, ini dia. Rekan trader, kita tahu bahwa di minggu kemarin Jerome Powell memberikan sebuah statement, memberikan pidato di Senat Capitol Hill selama 2 hari, setiap hari Rabu dan hari Kamis. Hari ini juga ya, hari Rabu dan hari Kamis. Pada minggu lalu, pada sesi pertama hari Rabu, dia memberikan pidato, dan di pidato tersebut dia memberikan sebuah statement di mana kenaikan, ya rekan trader ya, kenaikan dari tingkat suku bunga agak sedikit ditahan. Nah, akibatnya rekan trader, akibatnya kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi, ya, pasar bergejolak, dan setelah itu kita bisa lihat bahwa dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader, setelah hari yang kedua dia melakukan sebuah pidato, dan pidato tersebut rekan trader mengakibatkan dolar mengalami penguatan, karena beliau menyatakan statement bahwa kemungkinan dalam sampai akhir tahun nanti akan ada 2 kali kenaikan tingkat suku bunga. Inilah yang menggerakkan pasar, ya. Dan hari ini rekan trader, beliau juga akan melakukan pidato rekan trader ya. Ini saya lihat dulu di kalender ekonominya. Hari ini beliau juga akan melakukan pidato, dan kalau kita lihat nanti pada pukul, rekan trader semuanya, ini ya, oke. Beliau akan melakukan pidato pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Di pidato tersebut beliau akan melakukan pidato di forum bank sentral, ya. Jadi nanti di forum bank sentral ini sebenarnya bukan cuman Jerome Powell aja, gubernur-gubernur sentral bank lainnya akan mengeluarkan statement di situ. Nah, untuk Jerome Powell, ya, kemungkinan besar rekan trader beliau akan menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih diperlukan, ya. Oleh karena itu, apabila kenaikan tingkat suku bunga masih diperlukan, ya, dan mungkin kemungkinan besar juga bulan-bulan depan akan dilaksanakan, artinya rekan trader, dia akan berdampak yang signifikan terhadap arah pergerakan dari dolar Amerika, ya. Saya bisa bilang bahwa dolar Amerika pada saat ini kemungkinan besar dia bisa, di saat pidato tersebut ya, dia bisa mengalami
peningkatan rekan trader. Minimal peningkatan dia itu sampai berada di level sekitaran 102.409. Nah, akan tetapi apabila nanti beliau mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan, walaupun karena banyak gubernur sentral bank lainnya ya di wilayah-wilayah di Amerika menyatakan seperti kayak gitu, tendensinya lebih arah ke hawkish ya. Akan tetapi yang harus kita lihat adalah apabila memang seperti yang diperkirakan, artinya dia ini akan berdampak yang signifikan terhadap aset-aset lainnya rekan trader. Salah satu yang paling berdampak adalah gold. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat gold pada saat ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Kemarin dia turun ya. Kalau rekan trader lihat kemarin dia sempat berada di sekitar 1930, dia terjungkal sampai di level terendah di 1910. Hari ini dia udah sampai di seputaran 1909 ya. Nah, apakah dia bisa turun lagi rekan trader? Nah, ini yang harus kita lihat rekan trader. Apakah dia bisa turun lagi sampai di level 1900? Kalau 1900 kan di daerah sini ya. Nah, kalau 1900 pasti di daerah sini. Nah, ya di sekitaran sinilah. Oke. Nah, oke. Apakah dia bisa sampai di 1900? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar rekan trader. Ini yang menjadi pertanyaan besar, apa yang akan terjadi. Dan kalau saya lihat juga rekan trader, apa yang akan terjadi ini bisa saja rekan trader, bisa saja terjadi dengan asumsi bahwa kita berasumsi ya, dengan asumsi bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan dikumandangkan atau akan dibicarakan secara spesifik oleh Jeremy Powell ya, oleh Jeremy Powell. Apabila memang kenaikan tingkat suku bunga akan dibicarakan secara spesifik oleh Jeremy Powell, artinya kemungkinan besar dolar agak sedikit menguat dan gold akan sedikit melemah. Akan tetapi apabila pidato dia ini, Jeremy Powell ini datar-datar aja, tidak terlalu menyinggung tentang tingkat suku bunga, artinya dia bisa membuat dolar agak stagnan dan mendongkrak kenaikan dari gold ya. Minimal dia bisa kembali lagi ke level 1920 di area sini ya. Nah, area sinilah 1920. Oleh karena itu rekan trader, apa yang akan disampaikan oleh Jeremy Powell pada pukul 20:30 nanti harap sekali lagi disimak oleh kita semuanya. Karena dari statement tersebut kita akan melihat arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Walaupun masih ada juga statement yang akan dikeluarkan pada besok hari ya. Oleh karena itu rekan trader, tetap sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk selalu melihat apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, dan dari hasil tersebut kita bisa memprediksikan bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan tema kita saat ini. Kita coba masuk di analisa teknikal kita. Dan seperti biasa, analisa teknikal kita rekan trader, kita akan mulai ya dari indeks dolar Amerika. Nah, ini dia. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Pergerakan untuk indeks dolar Amerika hari ini, kalau kita lihat hari ini tendensi dari indeks dolar Amerika benar-benar masih bullish. Masuk di pasar Eropa, pergerakan masih bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi pada saat ini? Kalau saya lihat bahwa bullish ini akan mencoba naik, ya minimalnya itu dia akan mencoba menembus level 102.414 ya. Dan kita akan lihat bahwa sekarang kemungkinan besar akan terjadi pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai di level seputaran
dia akan sampai mengalami pelemahan sampai di level seputaran 102.130 ya. Oleh karena itu sekali lagi kita coba mappingnya itu di seputaran antara 102.130 sampai 102.414. Begitulah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Selanjutnya kita coba masuk di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini kita bisa lihat bahwa tendensi pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini lebih banyak ke bearish. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan ini akan terjadi rekan trader. Kalau kita lihat di sini bearish ini sudah terjadi dan kemungkinan besar bearish ini akan mencoba turun sampai level terendahnya di seputaran 1.09261. Akan tetapi sekarang dia akan mencoba mengalami penguatan. Saya memprediksikan bahwa apabila terjadi penguatan, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menguat sampai level seputaran 1.09707 ya. Dan harap sekali lagi diperhatikan bahwa pidato Gubernur Sentral Bank Amerika maupun Gubernur Sentral Bank lainnya akan terjadi pada pukul 20.30. Oleh karena itu harap sekali lagi diperhatikan ya. Harap sekali lagi diperhatikan karena segala sesuatu bisa saja terjadi pada hari ini ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi pada hari ini. Selanjutnya rekan trader kita masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Pergerakan pound sterling pada saat ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling pergerakannya hari ini dia mengalami tendensi bearish masih seperti biasa seperti mata uang lainnya. Tendensi bearish yang terjadi ya, saya berasumsi bahwa dia ini bearish bisa saja terjadi, kemungkinan besar kalau saya lihat ya, bearish ini bisa sampai di level yang paling terendah itu di seputaran 1.27138. Akan tetapi posisi sekarang dia akan mengalami penguatan. Dan saya memprediksikan bahwa penguatan itu akan terjadi sampai di level paling tertinggi di 1.27469. Oleh karena itu, pola pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini adalah di seputaran 1.27138 sampai 1.27469. Selanjutnya kita masuk di gold rekan trader. Bagaimanakah pola pergerakan gold? Pergerakan gold hari ini rekan trader kita lihat bahwa gold hari ini memiliki tendensi yang bearish ya, semakin kuat dia mengalami pelemahan. Dan kita lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Seperti yang telah saya bilang ya barusan. Gold ini menurut saya dia akan melemah ya. Sekarang dia coba sampai di level sini tapi menurut saya dia udah sampai di 1909 ya. Ini seperti yang telah saya prediksikan barusan ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar, coba saya lihat. Ini dia akan naik turun terus ya. Kemungkinan besar gold ini masih bisa saja mengalami pelemahan, tapi sekali lagi saya bilang bahwa pelemahan paling terendah itu menurut saya dia bisa tembus palingan sampai di level 1907. Saya tidak mau berbicara bahwa dia akan sampai di titik terendah di sekitaran sini. 1904 menurut saya masih jauh, tapi 1907 masih bisa saya terjadi. Dan kembali lagi hati-hati, saya mau mengingatkan bahwa hari ini bisa saja terjadi pembalikan arah karena hari ini akan ada berita yang terjadi, pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika dan Gubernur Sentral Bank lainnya. Oleh karena itu bisa saja setelah itu dia mengalami penguatan balik lagi dan dia menuju ke 1916 atau di level tertinggi di seputaran 1920. Nah, di sini segala sesuatu masih bisa terjadi rekan trader. Dan tapi secara garis besar tendensi hari ini lebih banyak ke bearish. Oleh karena itu saya akan coba memprediksikan bahwa dia akan mencoba bergerak dari 1907 sampai level tertinggi nanti di 1916, walaupun tendensi kenaikan masih bisa terjadi sampai di level 1920. Selanjutnya kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk pergerakan dari USD Yen Jepang
sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang pada saat ini dia sedikit mengalami tendensi bullish, dan bullish ini sudah melewati rentang harian yang saya berikan. Saya masih bisa bilang bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi rekan trader sampai di level tertingginya itu seputaran 144.288. Tapi sekali lagi hati-hati, hari ini akan ada news dia bisa berbalik arah menuju ke 143.784. Oleh karena itu saya mapping dan saya bisa bilang bahwa pola pergerakannya di antara 143.784 sampai 144.288. Oke rekan trader semuanya, sekali lagi rekan trader saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati akan adanya berita hari ini. Nanti berita pada pukul 20.30 adalah pidato yang sangat luar biasa. Akan ada statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika saat itu, dan saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi ini sangat luar biasa sehingga bisa mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.